Jadi di video kali ini saya akan nge-breakdown dan mem-flashback tentang HTML5. HTML5 ya, seperti pada umumnya, ketika kalian akan ngebangun sebuah website sederhana, kita pasti akan tertuju kepada sebuah bahasa pemrograman yaitu HTML. Pada kenyataannya HTML ini terbagi ke beberapa versi tentang HTML ini. Dan untuk sebagai alat untuk ngebuat sebuah web itu ada alatnya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu menggunakan Visual Studio Code. Kenapa saya menyarankan Visual Studio Code? Ini Visual Studio Code itu menurut saya lebih nyaman, seperti Sublime Text, Notepad++ yang seperti itu kan biasanya kalau kita membuat HTML itu pakai Notepad yang biasa, tapi dengan adanya Visual Studio Code kita itu dimanjakan dengan beberapa extensionnya sehingga mempermudah kita dalam pembuatan HTML. Jadi apa yang dimaksud dengan HTML ya? Apa itu HTML? HTML ini singkatan dari Hypertext Markup Language ya. Jadi kalau hypertext itu berarti teks aktif, maksudnya adalah sebuah teks yang memiliki kemampuan dapat terhubung antara teks satu halaman dengan halaman yang lainnya. Ya, ini fungsi dasar dari HTML. Terus markup language menjelaskan bahwa dokumen HTML disusun oleh tag-tag markup dan setiap tag pada HTML menjelaskan perintah isi dokumen yang berbeda-beda. Kalau kalian melihat pada sebuah web ya, melihat pada sebuah website, kalian kan bagi orang yang bukan anak pemrograman bisa tinggal klik A ke B ke C ke D di tombolnya itu, maka itu akan terhubung ke beberapa halaman file yang nantinya halaman file itu memberikan sebuah data ataupun informasi. Itu yang dimaksud dengan markup language ya. Terus fungsi HTML ya, fungsi HTML ini adalah teknologi dasar yang digunakan untuk membuat dasar dari sebuah halaman web dengan menghubungkan teks. Teks ini berupa link antara halaman yang memberikan struktur dan membagikan informasi terkait dengan sebuah halaman web. Sedangkan halaman web, tiap web itu halamannya atau genre dari sebuah web itu akan berbeda-beda. Konteks sebuah web selain teks dapat bermacam-macam, seperti adanya video ya, adanya audio, adanya gambar bergerak. Dan agar tampilan web kita semakin menarik, biasanya di dalam sebuah web ditambahkan sebuah JavaScript. Jadi HTML dengan JavaScript sebagai animasi, dan CSS atau Shading Style Sheet sebagai pemberi markup atau style ya. Kalau di HTML dasar, tentang bagaimana cara penulisan tentang HTML, hanya dasarnya saja supaya web kita lebih interaktif ya, yaitu harus adanya gabungan dari JavaScript dan CSS yang dimana di dalamnya bisa menampilkan sebuah animasi atau gambar bergerak. Algoritma di HTML alias pola di HTML itu, setiap elemen ditunjukkan dengan tag. Tag ini adalah tanda pengenal dokumen dan pembuka. Di dalam tag ini ada tag pembuka dan ada tag penutup. Ciri tag pembuka adalah dengan ditutup tanda kurung biasa, sedangkan untuk tag penutup dengan adanya garis miring di dalamnya. Dan masing-masing tag ini mempunyai cara yang berbeda. Seperti contohnya, kedua tag tersebut berisi inisial yang mewakili sebuah elemen halaman website. Contohnya adalah V. V itu adalah paragraf yang merepresentasikan sebuah paragraf kan. Ketika tag pembuka dari V, maka akan diakhiri dengan tag penutup pada V. Akan seperti ini. Ada lagi penjelasan yang lain tentang tag ya, yaitu tentang tag yang ini, doctype HTML. Ini artinya adalah sebuah deklarasi atau untuk mengidentifikasi jenis dokumen HTML yang digunakan agar browser dapat menentukan bagaimana memperlakukan kode tersebut.
Contohnya tag HTML yang di sini bla 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 slash HTML. Semua tag merupakan gambaran dari dokumen yang ada. Ini pengertian dari tag HTML, tag pembuka sama tag penutup. Terus tag head, ya, tag head pembuka dan penutup ini artinya kalau tag head itu adalah memberikan informasi berupa penulisan, judul dokumen, kata kunci pada dokumen, dan masih banyak lagi informasi yang bisa ditambahkan pada tag ini. Terus ada juga tag title. Tag title ini diartikan memberikan informasi berupa judul pada dokumen tersebut. Terus tentang tag body, nah kita kan sering dipakai di tag body nih. Tag body ini memberikan isi dari suatu dokumen yang akan ditampilkan oleh web browser tersebut. Terus ada lagi tag yang namanya tag komentar. Tag komentar ini adalah memberikan sebuah komentar pada listing program atau sintak yang kita buat. Tujuannya adalah untuk membantu kita, untuk mempermudah kita ketika kita membuat listing program itu, ketika kita akan mau melakukan edit sebuah program itu, kita tidak keteteran mencari tempat program yang akan diedit karena di sana sudah terdapat sebuah komentar. Nah, selain yang tadi tag-tag yang tadi, di sini juga saya berikan beberapa tag informasi di HTML, yaitu informasi halaman. Bagaimana membuat halaman itu ada yang namanya base, yaitu base ini tujuannya untuk membuat base URL-nya seperti apa. Terus meta ini adalah metadatanya. Terus ada title, ada judul. Title ini untuk judul yang tadi sudah dijelaskan. Terus ada link ini adalah, atau yang kemarin sudah dijelaskannya itu tentang hyperlink, yaitu menghubungkan halaman dengan sumber luar. Menghubungkan halaman dengan sumber luar, bisa menghubungkan halaman dengan sumber yang di internal ataupun yang di eksternal. Ini tentang hyperlink. Terus ada style ini adalah tampilan sebuah elemen. Jadi menampilkan di dalam sebuah HTML ini elemennya bentuknya akan seperti apa yang diinginkan oleh kita. Terus ada script, yaitu menampung sebuah script. Contohnya seperti tadi ada JavaScript, atau menampung sebuah script yang nantinya akan menghasilkan sebuah tampilan yang lebih interaktif nantinya. Terus ada struktur dokumen. Dalam hal penstrukturan dokumen di HTML itu ada yang namanya H. H itu adalah heading. Pernah diajarkan yang kemarin tentang heading, ya, heading. Heading ini ada jadi heading ke-1 sampai heading ke-6. Jadi heading ini tujuannya adalah untuk menampilkan sebuah huruf ataupun angka yang dimana huruf angka ini yang dari tadinya angkanya semakin besar akan semakin kecil, atau dari yang kecil menjadi besar nanti huruf angkanya. Terus ada div, yaitu untuk section halaman, ya. Terus ada span, menentukan warna sebuah teks, ya. Terus ada V, itu yang tadi sudah dibahas tentang paragraf, ya. Paragraf keberapa, atau ada BR, line break, ya. Line break ini untuk di seputar paragraf. Terus HR ada garis horizontal untuk menandai batas sebuah section HR ini. Jadi seperti baris, kalau ketika kalian ngebangun sebuah web HTML dengan HR ini, kita bisa menentukan baris dengan adanya garis horizontal seperti garis, ya, seperti garis. Terus ada yang namanya link. Link ini dituliskan dengan href, ya, href, ya. Ini tujuannya untuk membuat link halaman. Terus href malito ini untuk link email, ya. Terus ada lagi href name. Terus ada href name link and axhor, ya. Ini tentang link. Terus tentang ada markup text. Markup text ini ada ketika kita tuliskan strong itu membuat teks cetak tebal. Bisa saja kita menuliskannya bisa bold, ya, tapi strong juga bisa. Ada M, membuat teks cetak miring. Ada block quote, itu kutipan dari sumber luar. Ada Q, kutipan pendek. Ada ABR, singkatan dari prop doktor bla bla bla. Ada akronim, yaitu singkatan dari HTML, JS bla bla bla. Ada address itu adalah alamat. Ada free, ada text perform,
ada DFN yaitu definisi, ada kode itu kode, ada cite yaitu membuat teks miring untuk menyebut judul sebuah karya, ada del memberikan garis pada teks, ada ins menggaris bawahi teks, ada sub teks subscript, ada sub teks subscript, ada BDO yaitu arah teks kiri kanan atau sebaliknya. Terus ada list ya, yang kemarin kita secara garis besar tentang list yaitu all, ordered list, ada ul, unordered list, ada li, item sebuah list, ada DL, list istilah beserta definisinya, ada DT, istilah yang didefinisikan, ada DD, definisi istilah ya. Terus dari situ juga ada yang namanya ini ya, yang ini ada yang namanya yang ini, adanya yang ini yaitu tentang form, ada form ya. Terus ada file sheet, menyatukan beberapa kolom form dalam satu kategori. Terus ada legend, memberikan judul pada suatu file sheet. Ada label, membuat daftar opsi berbentuk checkbox. Ada input, membuat kolom form. Ada select, membuat drop down list. Ada OVT group, membuat teks cetak tebal yang digunakan untuk mengklarifikasi item dalam drop down box. Ada option, membuat item dalam drop box list. Ada text area, membuat kolom form dengan kapasitas tak terbatas. Ada button yaitu untuk tombol. Terus ada lagi ya, ada lagi yaitu ada tabel. Ada tabel biasa, ada caption, memberikan judul pada sebuah tabel, ada head ya atau header tabel, ada t-body, ada body tabel, t-foot yaitu footer tabel, ada call group mengkategorikan satu atau lebih kolom tabel, ada call menentukan warna sebuah kolom, ada tr baris tabel, th call header, ada td sel biasa. Terus untuk gambar itu ada img tadi yang sudah dijelaskan ya di video sebelumnya. Ada map, gambar dengan bagian yang dapat diklik, ada area, bagian yang gambar yang dapat diklik, yaitu tentang objek, ada objek multimedia yang disematkan pada halaman, ada param, parameter untuk mengontrol objek multimedia. Dan kelebihan dari HTML5 itu alias Hypertext Markup Language versi 5 ini, pertama tentang penanganan error yang lebih baik, kemudahan untuk membuat aplikasi web, sintak yang lebih sederhana, dukungan untuk membuat website responsif, support untuk konten video dan audio, dukungan untuk grafik vektor, compatible dengan lebih banyak browser, penyimpanan informasi secara lokal, fokus otomatis pada kolom prompt, menjalankan JavaScript di web browser. Ya. Jadi kalau lihat di gambar yang ini ya, ilustrasi gambar ini adalah HTML biasa, ini adalah HTML dengan ditambah CSS, dan ini adalah HTML ditambah CSS sama JavaScript JS. Jadi kalau kalian lihat, kalau HTML biasa hanya berbentuk bata seperti ini, tujuan diartikan sebagai kita hanya membangun sebuah fondasi dasar. Dan untuk HTML plus CSS, selain kita membuat sebuah fondasi dasar, kita membangun sebuah tampilan plus database-nya. Kalau HTML plus CSS tambah JS, selain kita membangun sebuah fondasi dan tampilannya, kita di sini juga bisa lebih membuat website interaktif dan jelas jelas database-nya ya, seperti itu. Terus bentuk ini adalah bentuk HTML5-nya, bentuknya seperti ini ya. Ini adalah bentuk HTML5-nya yang tadi sudah dijelaskan tentang doctype HTML seperti ini. Ini titelnya, ini bodinya. Berarti ketika kita akan membuat sebuah HTML5, maka kita akan bermain di body sebelah sini. Nah, ini adalah struktur dari HTML5 ya. Kalau di bagian seperti ini tadi kan sudah dijelaskan bahwa ini adalah bagian deklarasi pada tipe versi HTML-nya. Terus HTML lang yang seperti ini adalah tag pembuka untuk HTML, wajib ada setiap dokumen HTML. Terus di bagian sini ya, di bagian head ini, tentang yang di sini, ini adalah bagian head ya. Ini adalah bagian body-nya ya. Dan di sini adalah ada tag pembuka dan tag penutup. Ini tag pembuka dan sama tag penutup, yaitu menutup tentang HTML.
Terus di sini ada V, ya, V yang ini adalah tag untuk membuat paragraf. Itu adalah HTML di HTML5 dan hampir persis sama di HTML versi bawahnya ya. Kalau di HTML5 ini lebih enak ketika kita akan melakukan sebuah pengkodingan, maka kita bisa panggil secara langsung tentang tagnya. Beda dengan HTML versi sebelumnya, atau kalian ketika akan melakukan pemrograman pada Notepad, itu kita harus ngebuat dulu pola dari tag-tagnya secara manual kalau di Notepad. Ini adalah perkembangan dari versi ke versi tentang HTML ya. Dimulai dari HTML1 pada tahun 93 adalah versi HTML pertama, namun tidak resmi dirilis. Karena kenapa? HTML2 adalah versi kedua yang resmi pertama kali beredar di pasaran dan dirilis oleh IETF ya. IETF ya. Jadi kenapa ini tidak dirilis? Karena mungkin belum stabil versinya. Terus versi draft ya. Draft kayak gini, ini adalah versi yang belum stabil dan tidak dirilis secara besar-besaran. Contohnya draft dari HTML3 ini pada tahun 95 ini gagal beredar karena banyak perubahan yang memicu perdebatan. Memicu perdebatan karena mungkin di dalam hal pengkodingannya ada crash ataupun ada banyak bug mungkin. Terus ada HTML 3.2 ini pada 97 ini resmi dirilis oleh W3C yang pertama kali. Terus tahun 98 ini adalah perkembangan dari yang sebelumnya. Terus tahun 99 yaitu HTML 4.01 yaitu versi perbaikan dari HTML 4.0 ya, jadi 4 ya. Terus ada XHTML 1.0 pada tahun 2000 yaitu mengembangkan dari HTML 4.01 dengan mengadopsi XML ya. Terus ada XHTML 2.0 yaitu pada tahun 2002 sampai 2006 yaitu versi dari kedua XHTML. Nah, yang sekarang dipakai itu adalah HTML5. HTML5 ini sebenarnya lahirnya udah lama, yaitu pada Oktober 2014. Ini adalah versi HTML yang sering digunakan oleh kita. Bagaimana dengan versi HTML sebelumnya atau selanjutnya? Apakah sudah ada lahir tentang HTML6, HTML7 ataupun HTML8? Mungkin kalau kita mengejar-ngejar teknologi ya, mengejar-ngejar sebuah bahasa pemrograman, itu tidak akan ada habisnya. Seperti itu ya. Semoga informasi ini membantu, dan untuk lebih memperjelasnya kita akan mulai studi kasus pada masing-masing yang tadi sudah dijelaskan.